Pak Menko yang saya hormati, selamat datang di Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, halaman Gedung Sate, yang mungkin tahun depan akan berubah, karena ini akan saya tata dan disatukan antara Gasibu dan Gedung Sate satu kesatuan, tidak terpisah oleh jalan. Nah, kita ini satu jalan, jangan dipisahkan oleh jalan. Pak Menteri Kebudayaan, saya hormati, ini orang Bandung, Pak. Pembaca puisi terbaik pada zamannya. Kemudian Pak, ini juga orang Bandung juga nih, orang Jawa Barat, orang Tasik, mantan Kapolda Jabar, jadi wamen sekarang. Kalau dulu Bapak meriksa, mungkin sekarang latihan diperiksa. Kemudian Pak Wakil Gubernur, Pak Ketua DPRD, seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, seluruh pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat, Pak Asbidpus hadir, dan para perangkat Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Pertama saya mohon maaf terlambat, Pak. Pagi tadi saya mendamaikan dulu guru dan orang tua siswa yang berselisih karena anaknya ditampar. Hari ini saya membuat surat edaran pada para guru, kalau anaknya nakal itu cukup diberi hukuman yang mendidik. Bersihin halaman, toilet, kemudian ngecat tembok, bersihin kaca, ngurus sampah. Tidak boleh hukuman fisik karena seringkali beresiko, aspek hukumnya memang diatur undang-undangnya. Kemudian yang kedua, di Jawa Barat itu sebenarnya sudah ada 200 pengacara yang mendampingi guru SMA dan SMK. Kebetulan yang berselisihnya SMP, kewenangannya bupati. Kemudian yang ketiga, sudah ada surat pernyataan dari seluruh orang tua siswa, manakala anaknya tidak mau mengikuti pendidikan kedisiplinan di sekolah, tidak mau menerima sanksi di sekolah, maka anaknya dikembalikan ke orang tua siswanya. Ini cara kami untuk merubah cara berpikir. Yang kedua, kami sampaikan juga di tengah-tengah kita menghadapi menurunnya daya dukung fiskal pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kita kehilangan 2,5 triliun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini juga itu memberikan asuransi ketenaga kerjaan pada 1 juta orang tenaga informal. 1 juta orang, mulai tahun ini, mulai bulan ini kita boleh setor 1 juta orang dengan tujuan adalah mereka yang bekerja pada sektor informal, sopir, kemudian tenaga kebersihan, tukang macul, nelayan, petani, kuli panggul, kemudian juga kuli ngaduk, kuli nembok, pemulung, asisten rumah tangga, kemudian seniman, dan semuanya itu mendapat pelindungan dari asuransi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini adalah tekad kami, dan untuk apa? Bahwa saya selalu menyampaikan pesan, kalau membangun dengan banyak uang itu biasa. Tapi kalau kita survive membangun dengan sedikit uang, itu namanya luar biasa. Dan hari ini kami sampaikan ke Bapak, kita mulai November WFH, Pak. Jadi pegawai itu yang masuk kantor hanya yang memberikan layanan. Yang tidak memberikan layanan langsung bekerja di rumah. Dia menggunakan sistem digital. Dan kemudian kami membagi struktur tunjangan menjadi 2. Satu yang WFH nanti beda dengan yang layanan. Kemudian beda yang pekerja lapangan, mereka akan jauh lebih tinggi, yang WFH lebih rendah. Ini adalah bagian dari efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana kami memangkas hampir 75% dana rutin pemerintah provinsi. Dan kami arahkan untuk membangun infrastruktur. Jalan harus selesai pada 2 tahun, karena jalannya naik loncat, Pak, dari 400 menjadi 4 triliun. Kemudian irigasi naik loncat, biasanya hanya 0, sekarang 500. Jaringan listrik loncat, biasanya 0, sekarang hampir 500 miliar per tahun. Pemasangan PJU dulu paling hanya 20, kini menyentuh angka 1 triliun. Sekolah-sekolah dulu rehab segala macam 0, sekarang hampir mencapai 1 triliun. Kami ingin ngebut dalam waktu 2027 seluruh infrastruktur dasar Provinsi Jawa Barat sudah selesai. 2028 kami udah ngomong kemarin dengan Direktur Utama PT KAI, kami ingin menyambungkan kereta yang agak sedikit lebih kenceng, ya Agro Parahyangan dari Jakarta ke Bandung, pengen waktu tempuhnya 1,5 jam sampai 1 jam. Dan nanti terkoneksi sampai Banjar, sampai Pangandaran. Nanti juga ada kereta yang mengangkut hasil panen dari
Tasik sampai Jakarta. Nanti ada gerbong khusus di mana bawa kambing boleh naik kereta dengan gerbong khusus, tidak bareng dengan yang lain. Kemudian ngangkut padi nanti dari Cirebon, kami ingin melalui stasiun-stasiun dan saya sudah memberi 3 nama di situ. Kereta yang ngangkut hasil pertanian namanya Tani Mukti. Kemudian yang nanti kereta yang disebut kereta yang menghubungkan dari Jakarta sampai Banjar yang waktunya lebih cepat itu namanya Kilat Pajajaran. Kemudian nanti ada kereta wisata di bulan Desember awal dari Jakarta sampai Cianjur, itu namanya Jaka Lalana. Karena Jaka itu laki-laki kerjanya keliling. Lalana. Kalau Mas Menteri Menko namanya Joko Lelono. Nah, kalau orang Betawi Jeke Lelene. Ini adalah ikhtiar-ikhtiar kami dan konsep layanan seperti ini kami berlangsung seminggu 2 kali, Pak. Keliling Jawa Barat dan sekarang hampir selesai. Tinggal satu lagi kota Cirebon. Biasanya siangnya kita memberikan layanan seperti ini. Malamnya ada pagelaran seni yang hadirnya rata-rata 30.000 orang. Dan kemudian dari situ lahirlah ekonomi berputar. Karena ekosistem ekonominya jalan, pedagang ikat, kaos, dan sejenisnya.